Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya jika pada saat ini saya masih bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian di dalam ibadah kita pada saat ini. Saudara-saudari, banyak keadaan di dunia ini yang kita lihat semakin waktu semakin rusak keadaannya. Tempat yang tadinya indah menjadi rusak karena efek dari ulah manusia. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang merusak alam ini. Atau karena keadaan alam yang semakin berubah. Kita melihat bahwa dunia berduka karena banyaknya kerusakan yang terjadi. Mari saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan untuk beribadah bersama. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam kami beribadah sehingga kiranya kami boleh fokus hanya kepada Tuhan saja. Pimpin sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Namun keadaan ini tidaklah akan selama-lamanya terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia sanggup untuk memulihkan keadaan ini. Keadaan alam semesta yang rusak ini untuk menjadi lebih baik. Ia akan melakukan semuanya ini pada saatnya nanti. Allah akan memakai orang-orang untuk menjadi alatnya di dalam pemulihan dunia ini. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita minta kepada Tuhan untuk memulihkan dunia ini, memulihkan negara kita, memulihkan alam semesta ini. Kita nyanyikan, Tuhan pulihkan. Kami
sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk tundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan, benar Tuhan, bumi ini sudah rusak. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan memulihkan. Kami rindu juga Tuhan, kami boleh merasakan keadaan dunia ini menjadi indah lagi. Keadaan dunia ini yang baik lagi Tuhan. Kami merindukan akan keadaan yang seperti itu Tuhan. Kami merindukan pemulihan daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sama-sama ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga kiranya hanya Tuhan yang boleh jemaat lihat. Hanya Tuhan yang boleh mereka sembah, dan hanya Tuhan yang boleh mereka rasakan. Tolong juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman ini, Tuhan juga yang urapi mereka dengan Roh Kudus, sehingga kiranya setiap firman yang boleh disampaikan ini pun boleh dimengerti dan boleh menjadi kekuatan bagi mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saatnya kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8. Kemudian dilanjutkan pada Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat dari Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah Kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, jika kita bayangkan pada saat pertama kali bumi ini diciptakan oleh Allah, semuanya itu tampak begitu indah. Berbagai macam pohon ada di sana. Udara masih segar, langit masih bagus. Air juga masih jernih. Indah bukan? Kemudian dikatakan bahwa semuanya itu sangat indah. Saudara-saudari, keindahan ini tidaklah berlangsung lama. Manusia ketika itu bisa hidup berdampingan dengan semua makhluk di muka bumi, termasuk yang dikatakan binatang buas. Semua tampak indah, tampak akur, dan saling mengasihi ketika itu. Saya membayangkan semuanya itu keadaan yang ada di Taman Eden itu begitu indahnya, begitu nyamannya. Semua makhluk yang tinggal saat itu bisa berdampingan, merasa nyaman, merasa aman.
Indah bukan? Begitu juga keadaan di Kota Magelang ini ketika saya masih kecil. Ketika itu saya sangat teringat di benak pikiran saya. Suasana ketika saya masih kecil, udaranya itu begitu sejuk. Kemudian segar, apalagi ketika bangun pagi. Begitu segarnya udara di Magelang ini. Masih dingin, masih mendengar suara jangkrik, suara burung berkicau, dan lain sebagainya. Saya merasakan betapa indahnya Kota Magelang ini meskipun kecil. Dan meskipun sekitar jam 8, setengah 9, Kota Magelang ini sepi. Tetapi saya melihat begitu indahnya udara di Magelang ini. Bahkan saya merasakan keamanan di Kota Magelang ini. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Saya merasakan banyak perubahan di Kota Magelang ini. Udara dingin sudah tidak sedingin dahulu. Keamanan di Kota Magelang pun saya rasa sudah tidak seaman dulu. Meskipun memang keadaan di Magelang jauh lebih baik karena adanya keramaian yang terjadi di Magelang. Banyak toko-toko, banyak kafe-kafe, banyak tempat wisata, dan lain sebagainya. Saya merasa saat ini semakin banyak polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di Kota Magelang, baik oleh masyarakat Magelang sendiri maupun orang yang berdatangan ke Kota Magelang ini. Ketidakamanan ini terjadi. Bahkan semakin banyak orang di Kota Magelang ini melakukan kejahatan. Kemudian kita juga melihat terjadinya perang di mana-mana. Perang mulai dari yang kecil, yaitu perang antar kampung, perang antar saudara, bahkan perang yang begitu besar, perang antar negara. Kita melihat semuanya ini terjadi begitu nyata. Perang ini bukan hanya menewaskan manusia, tapi akibat dari perang ini pun merusak bangunan yang ada, merusak alat transportasi yang ada, merusak alam di daerah itu, di negara itu, di sekitar itu. Mengapa ada tragedi yang mengerikan seperti itu? Saudara-saudari, perubahan-perubahan keadaan ini terjadi karena ulah manusia. Ulah manusia yang akhirnya mengubah semua keadaan ini. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan semuanya ini baik, kemudian menjadi sungguh sangat baik. Pada mulanya Allah menciptakan semuanya ini baik, kemudian sungguh amat baik. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Tetapi keadaan yang sangat baik ini akhirnya menjadi rusak setelah manusia jatuh dalam dosa. Dua keadaan yang sangat kontras adanya. Pada mulanya dikatakan sangat baik, tapi kemudian menjadi rusak. Oleh karena dosa inilah membuat manusia yang awalnya hidup berdamai satu dengan yang lainnya, tapi kemudian timbul kejahatan-kejahatan dalam hatinya. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hal ini dengan jelas dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata.
Hal ini menandakan adanya kebobrokan yang terjadi pada diri manusia saat ini. Saudara-saudari, apa aja sih yang rusak karena dosa? Kebobrokan dari manusia yang hidupnya tadinya penuh kasih, dekat dengan Allah, tapi saat ini dikatakan bahwa banyak yang hidupnya penuh dengan iri hati, kekerasan, jauh dari Allah, ada kebencian dalam dirinya, dan lain-lain. Kita bisa sama-sama melihat kejahatan-kejahatan ini. Saya bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah menyangkut tentang jiwa. Keadaan jiwa ini terlihat dari Roma pasal yang ketiga ayat 10-12 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena dosa, maka jiwa manusia pun menjadi rusak. Dikatakan tidak seorang pun berakal budi dan tidak mencari Allah dalam hidupnya. Saudara-saudari, tidak sedikit orang ketika dirinya sudah mencapai kehidupan yang mapan atau berkecukupan, dia menjadi pribadi yang hidupnya tidak mencari Allah. Dia tidak mencari Allah terlebih dahulu. Ketika dia sudah mencapai di dalam kehidupan yang berkecukupan, melimpah, bahkan apa yang dicita-citakan sudah tercapai. Ketika dia melakukan segala sesuatunya, orang-orang seperti ini sudah tidak mencari Allah. Namun fokus pada dirinya berubah. Yang tadinya harusnya Allah, kemudian karena dosa inilah dikatakan bahwa semua orang, tidak seorang pun yang mencari Allah. Dirinya akhirnya berfokus pada apa yang sudah ia kerjakan, pada apa yang sedang ia kerjakan, berfokus pada apa yang telah ia raih, bahkan pada kesibukan-kesibukan yang ada, sehingga itu seolah-olah ia melupakan Tuhan. Mungkin juga karena kesibukan yang ada dan apa yang telah ia miliki itu membuatnya hanya sekedar rutinitas, atau dalam bahasa lainnya adalah checklist. Checklist atau rutinitas dalam hal apa? Dia berdoa sama Tuhan, dia bergereja, tapi semua itu ia lakukan hanya sekedar, oke Tuhan, aku sudah berdoa, centang. Rutinitas. Yang penting aku udah doa kok. Yang penting aku sudah bergereja. Tapi bagaimana dengan hatinya? Benarkah ia ada di situ? Benarkah jiwanya ada di situ? Pada kenyataannya semua itu hanya sekedar sebuah absen saja. Dan dirinya tidak benar-benar memberikan waktu yang khusus untuk quality time, untuk memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan, merasakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidupnya. Dia tidak bertanya sama Tuhan, dia tidak berkomunikasi sama Tuhan dengan waktu yang dia sediakan secara khusus. Hal ini lama-kelamaan membuat dirinya menjadi rusak secara rohani. Kemungkinan lainnya adalah ia menjadi pribadi yang kehilangan akal budinya. Untuk bisa
melakukan sesuatu hal yang benar dalam dunia bisnisnya atau dalam kehidupannya. Ini nyata, saudara-saudari. Orang yang tidak lagi mencari Tuhan dalam hidupnya bisa juga menjadi orang yang akan merusak alam sekitarnya demi keuntungan pribadinya, atau bahkan menimbulkan perselisihan yang tidak baik dengan sesamanya. Kemudian yang kedua adalah tentang kata-kata. Kejahatan selanjutnya adalah dalam mengucapkan kata-kata yang keluar dari dirinya terhadap dirinya maupun orang lain. Dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Memang benar, ketika manusia jatuh dalam dosa, dan oleh karena dosa itulah, maka tidak jarang banyak manusia dalam hidupnya, dalam kesehariannya, perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan yang negatif. Memang tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak juga manusia yang seringkali berkata-kata positif di dalam menegur, di dalam memberi nasihat, di dalam kehidupannya. Tetapi juga banyak yang berkata-kata negatif. Kata-kata negatif inilah yang pada akhirnya juga menimbulkan pertengkaran antar sesama manusia, atau justru merusak dirinya sendiri. Saudara-saudari, ada cerita bahwa ada seorang pemuda. Dia memiliki seorang kakak perempuan. Dia 2 bersaudara. Nah, ketika dia masih SD, dia itu mengalami perlakuan yang tidak baik dari keluarganya, baik dari kakak perempuannya maupun dari orang tuanya. Ketika dia masih kecil, dia sering dikatakan bahwa kamu ini bodoh, kamu ini ceroboh. Karena apa? Karena dia itu seringkali menjatuhkan barang-barang yang dibawanya. Memang dalam akademik dia pas-pasan. Mungkin itu dibandingkan dengan kakak perempuannya. Bertahun-tahun dia mengalami perkataan seperti itu dalam hidupnya. Yang pada akhirnya ketika dia tumbuh menjadi pribadi yang sudah dewasa, dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Dia menganggap dirinya, aku memang bodoh ya kayaknya. Aku kayaknya memang orang yang ceroboh. Kenapa? Karena memang dari kecil keluargaku melihat aku seperti itu. Perkataan negatif yang dia terima dari keluarganya merusak dirinya, merusak masa depannya. Oleh karena dosa itu juga, orang sering mengucapkan kata-kata untuk mengutuki orang lain, sumpah serapah. Keadaan yang sangat berbeda, bukan? Ketika kita melihat, kita membayangkan ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, kita rasa kata-kata yang terucap adalah kata-kata penuh kasih, kata-kata yang positif, kata-kata yang saling mengasihi, saling mendorong, kata-kata yang mengandung hal-hal positif dalam dirinya. Tidak ada tuh sumpah serapah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak jarang juga orang justru berkata-kata negatif, mengeluarkan sumpah serapah untuk orang lain. Dan efeknya apa? Efeknya merusak orang lain. Kemudian yang ketiga adalah
tentang perbuatan. Oleh karena dosa yang telah merusak segala-galanya itu juga merusak perbuatan manusia. Manusia lebih cepat bertindak tidak baik dan penuh emosi dibandingkan dirinya berbuat kasih dan menciptakan kedamaian. Manusia dengan mudahnya merusak bumi dengan berbagai cara. Segala cara dapat dihalalkan untuk keuntungannya sendiri, termasuk merusak bumi ini. Mereka tidak lagi peduli akan efek dari apa yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka. Yang penting baginya adalah aku nyaman dan aku untung. Sedangkan urusan yang lain masa bodoh. Rusak bodoh amat. Yang penting saat ini aku untung. Anak cucuku tidak kelaparan. Keluargaku terjamin. Aku kaya raya. Itu yang dipikirkan oleh manusia setelah jatuh dalam dosa. Allah menciptakan banyak pepohonan di bumi ini agar apa? Agar dapat dinikmati hasilnya oleh manusia dengan cukup dan memberikan kesejukan bagi manusia. Allah memberikan air yang jernih dan segar untuk manusia dapat meminumnya, untuk manusia dapat menikmati kesegaran itu, dan lain-lain yang Allah ciptakan. Tetapi pada kenyataannya saat ini semua itu sudah berbeda. Kondisi yang tadinya baik yang Allah ciptakan itu sekarang sudah berbeda. Pepohonan kita bisa melihat banyak ditebangi untuk dijadikan bisnis. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab ketika ia menebang pohon itu. Banyak orang yang ketika menebang dia tidak menanam kembali untuk anak cucu mereka. Mereka tidak memikirkan sampai ke sana. Perbuatan mereka sudah merusak alam. Begitu juga dengan pertambangan. Kita bisa melihat di Indonesia ini sudah berapa banyak pertambangan yang dirusak oleh ulah manusia, oleh ulah para pebisnis Indonesia yang tidak bertanggung jawab untuk mereka bisa memperbaiki keadaan pertambangan itu. Mereka tidak memikirkan sampai sana karena dosa. Semuanya itu sudah rusak dan mulai hilang karena dosa manusia. Maka tidak heran jika Allah ingin menghancurkan apa yang ada di bumi ini. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah ingin menghapus apa yang telah diciptakannya. Ini karena Allah pada mulanya menciptakan semuanya ini indah, tapi karena manusia semua rusak. Bukan karena kebetulan, dosa yang sudah melekat dalam diri manusia ini. Dosa inilah yang akhirnya membuat manusia ini menjadi pribadi yang jahat, pribadi yang merusak. Namun saudara-saudari sekalian, ada satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama. Meskipun dikatakan Allah akan menghancurkan bumi ini, menghapuskan apa yang ada di bumi ini, namun keadaan itu tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja terus-menerus. Sama seperti Nuh yang telah diselamatkan oleh Allah karena kasih karunia-Nya, maka Allah yang penuh kasih itu pun juga
memulihkan keadaan bumi ini. Di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Semua ini terjadi bukan karena sikap manusia, kehebatan manusia, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Persembahan Nuh ini juga tidak menjadi jaminan Allah melakukan segalanya ini, tapi karena kasih karunia Allah. Firman Allah, "Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai." Ini adalah bukti akan kasih karunia Allah kepada manusia. Keadaan alam yang semakin hari semakin hancur ini dipulihkan kembali oleh Allah. Manusia yang sudah jarang mencari Allah, akhirnya Allah juga mengirim anak-anaknya untuk memberitakan firman, sehingga manusia-manusia ini kembali mencari Allah dalam hidupnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita ingat bersama-sama saat COVID awal-awal dulu tahun 2021, kita melihat dunia ini berduka. Lockdown terjadi di mana-mana. Negara-negara besar akhirnya lockdown. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Memang kita melihat rusak bumi ini. Kita melihat betapa hancurnya bumi ini. Tetapi di sini Allah juga memulihkan keadaan bumi ini. Hewan yang tadinya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya yang seharusnya ia lakukan, akhirnya bisa. Penguin adalah salah satu hewan yang tadinya susah, mereka pergi ke laut mencari makan untuk anaknya karena ramainya manusia di pantai, tapi akhirnya bisa. Keadaan udara yang kembali menjadi segar dan lain sebagainya. Allah memulihkan dunia ini. Begitu juga dengan keadaan Indonesia ini. Jika kita melihat perjalanan bangsa Indonesia ini, saat ini kita bisa melihat bagaimana perekonomian di Indonesia, bagaimana infrastruktur yang ada di Indonesia. Keadaan semakin membaik, meskipun masih banyak sekali hal-hal yang menjadi PR bagi pemerintah untuk memperbaiki Indonesia ini. Tapi kita bisa merasakan saat ini kemudahan-kemudahan akses transportasi, perekonomian juga yang semakin membaik, kita bisa melihat. Dan kita bisa sama-sama meyakini bahwa pemerintah kita bisa menghadapi resesi ekonomi pada tahun depan. Banyak hal yang Allah mulai pulihkan. Dengan demikian, kita dapat melihat betapa mengerikannya dosa yang ada pada diri kita ini. Dosa yang sudah merusak alam semesta dan diri manusia itu sendiri. Semua ini hancur karena dosa yang membuat manusia tidak lagi berbuat sesuai dengan apa yang Allah hikmatkan. Namun karena dosa itu semua hancur, maka juga karena kasih karunia Allah semuanya ini dipulihkan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua
Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Maka pada saat ini juga, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, semuanya itu akan dipulihkan, terutama keadaan manusia itu sendiri. Manusia yang telah berdosa ini pun akan dipulihkan menuju pada kebenaran dan kekekalan yang telah disediakan. Maka dari itu, satu-satunya harapan kita saat ini adalah dari Allah. Sama seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan pada Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan alam semesta kita ini rusak terus-menerus, tapi Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kita, dunia kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan dunia ini. Ampuni kami Tuhan, karena dosa kami merusak alam ciptaan-Mu yang tadinya sangat indah. Kami merusak menjadi puing-puing yang tidak indah. Tapi kami rindu Tuhan, harapan kami bisa merasakan pemulihan daripada Tuhan. Dan terutama diri kami juga Tuhan, kami rindu dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan dari dosa-dosa kami menuju kepada kebenaran. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 yang kembali melonjak. Tuhan yang tolong kami, berikan kami kekuatan, ajar kami untuk aware Tuhan, untuk kami bersama-sama mengatasi akan COVID ini. Sehingga kiranya kami juga merindukan Natal nanti kami boleh bersama-sama datang ke gereja, bertemu dengan saudara-saudari seiman kami, untuk kami beribadah, merayakan akan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Tolong juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah lama tidak bergereja, Tuhan, yang terus tilik mereka, Tuhan, yang terus berikan Roh Kudus bagi mereka, untuk mereka boleh terus memiliki kerinduan untuk beribadah bersama dengan kami. Ajar kami juga Tuhan, untuk kami boleh mencari Tuhan dalam hidup kami, untuk kami tidak terus hidup di dalam keberdosaan kami yang dapat menghancurkan alam semesta ini, yang dapat menghancurkan diri kami sendiri dan bahkan hubungan kami bersama dengan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, pimpin sertai hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya.
bersama.